Suasana hati Ling Xuang tidak terlalu terpengaruh oleh kejutan itu. Dia jarang turun gunung, tetapi dia sangat tertarik dan berhenti di kota naga. Yin Yuehuan berfungsi sebagai padanan sementara, dan omong-omong, Luo Zeng memiliki pemahaman komprehensif tentang Longcheng. Ini adalah menara kehidupan dan kematian. Jika kontradiksinya terlalu besar untuk didamaikan, Anda dapat mati di salah satu dari mereka. Yin Yuehuan menunjuk ke sebuah menara persegi putih tidak jauh dari sana. Luo Zeng merasakan sedikit sesak napas di menara kotak putih ini. Menara ini jelas dibersihkan dan dirawat, tetapi masih bisa melihat darah samar. Orang-orang yang memasuki kota naga beragam, dan ada banyak keluarga besar. Orang-orang dari pasukan besar secara alami akan memiliki banyak kontradiksi untuk kepentingan satu sama lain. Longcheng akan menggunakan metode biadab ini untuk menyelesaikan kontradiksi ini. Ada istana yang berlumuran darah di sana. Yin Yuehuan menunjuk ke bangunan putih segitiga lainnya. Dikatakan bahwa ketika dia dipromosikan menjadi sekutu, dia akan memberi hadiah setetes darah kaisar. Di sini, Yin Yuehuan penuh dengan wajah. Darah kaisar. Luo Zengyi. Ling Xuang berkata dengan suara lemah, itu adalah darah kaisar istana surgawi kita. Dia menjelaskan dengan cara ini, Luo Zengcai tiba-tiba menyadari. Cius memiliki darah mereka sendiri, dan tidak mungkin memiliki hari. Darah Xiao Shuang tidak harus sederhana. Yin Yuehuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Yin Yuehuan sangat ingin tahu tentang apa jenis karakter Xiao Shuang. Dia tahu bahwa anak-anak yang kuat di puncak gunung paling bangga dengan bakat mereka, tetapi konsentrasi darah. Ling Frost tersenyum ringan dan tidak menjawab pertanyaan ini. 3 orang pergi jauh ke gerbang Longcheng, Frost beku hanya tersisa. Tanpa sadar, suatu hari telah berlalu, kita akan memanggil orang-orang sekarang, kata Yin Yuehuan. Di mana mereka sekarang? Apakah itu di luar kota naga? Luo Zeng bertanya. Luo Zeng melihat dataran kosong di luar kota naga, tetapi tidak ada apa-apa. Ada banyak orang di bawah masing-masing pembawa bendera. Jadi banyak orang tidak bisa tinggal di tempat yang sama. Aku akan tahu kapan aku ikut bersamaku. Yin Yuehuan tertawa. Dia membawa Luo Zeng jauh-jauh ke arah barat laut. Setelah berjalan lebih dari 300 mil, ada sebuah rumah bertingkat rendah di dataran kosong, yang sebenarnya merupakan bagian dari pasar persegi. Orang-orang ini juga membutuhkan beberapa barang dasar dan kebutuhan perdagangan. Karena Longcheng tidak bisa masuk, mereka hanya bisa membangun pasar persegi. Dengan perkembangan pasar yang terus-menerus, skala kota-kota ini secara bertahap telah mencapai kota kecil. Level. Di bawah panggilan Yin Yuehuan, Luo Zeng segera melihat orang-orang yang mempelajari murid-murid istana, Yue Baicheng, Qiu Xiyuan dan minat orang lain tampaknya baik. Ketika mereka pergi, mereka masih enggan. Luo Zengyi bertanya, hanya untuk mengetahui bahwa Qiu Xiyuan mengambil beberapa barang pribadinya dan menjual harga yang baik di pasar persegi. Mereka yang dimiliki secara pribadi di Qixing tidak sepadan dengan uangnya. Melihat ini, Qiu Xiyuan cukup memiliki bakat untuk melakukan bisnis. Setelah membawa para murid sekolah kembali ke dataran, Luo Zeng memasukkan bendera ke tanah lebih awal. Mungkin itu karena apa yang terjadi pada siang hari, mungkin karena cincin Yinyu, dan pemilik bendera lainnya tidak menghentikan Luo Zeng. Bendera Tuhan, kita masih hampir apa? Yue Baihao tiba-tiba memanggilnya. Luo Zeng menatapnya dengan aneh, apa yang lebih buruk? Yue Baihao menunjuk ke ruang kosong di spanduk. Ternyata spanduk Luo Zeng kosong. Pemilik bendera lainnya menulis nama keluarga mereka sendiri di atasnya. Tetapi karena semua orang telah menulis, dia tentu saja tidak ingin menjadi pengecualian. Ketika Luo Zeng mengeluarkan pena tinta, Yue Baihao seperti tipuan, dan dia mengeluarkan pena tinta. Pena tinta ini sebenarnya adalah bubuk emas yang baik. Saya membelinya di Fang Fang, dan kata-kata tertulisnya berkilauan dan tidak pernah pudar. Luo Zeng Bai menatapnya, tetapi dia menggunakan pena tinta untuk terbang dan menulis karakter Ro besar di spanduk. Setelah selesai, Yue Baihao dan yang lainnya memuji beberapa kata, dan di sebelah Qiu Xiyuan bertanya, saya tidak tahu apa yang ada di kota naga, apa yang bisa dimiliki bendera yang dewasa dewa miliki. Di Luo Zeng, sepertinya tidak ada misteri di Longcheng. Tiangong tidak bisa membiarkan orang-orang yang masuk ke Longcheng. Dragon City tidak berbeda dengan Seven Star City, tapi aku telah memilih beberapa pedang sejati untukmu, kata Luo Zeng. Apa pedang yang sebenarnya? Sungguh. Bahkan mata Yue Baicheng dan yang lainnya tiba-tiba cerah. Meskipun murid-murid sekolah ini berada di istana Daojian, mereka belum terpapar dengan kekuatan magis yang sebenarnya. Bagaimana istana Taois dapat dibandingkan dengan istana satu hari? Melihat mata para murid sekolah, Luo Zeng tersenyum sedikit, dan jari-jarinya ringan di bawahnya. Sebuah skrip pedang yang sebenarnya muncul di depannya. Saudara Tiongkok Utara, kalian akan mengeluarkan pedang sejati ini satu persatu, kata Luo Zeng. Ya, bendera Tuhan. Lai Huabei dengan cepat mengambil pedang yang benar ini. Namun, Luo Zeng sedikit terhenti dan bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini? Pada hari kerja, semua orang dikenal sebagai saudara laki-laki. Dia pergi ke kota naga. Orang-orang ini telah mengubah kaliber mereka dan menyebut diri mereka pembawa bendera. Meskipun mereka tidak menghalangi, hati Luo Zeng cukup aneh. Luo Zeng Xiong, awalnya pembawa bendera kita, namanya secara alami akan diubah. Kita semua bernegosiasi dengan baik. Di sebelah Yue Baicheng tersenyum. Ternyata orang-orang ini sudah dibahas. Pada awal hari Luo Zeng Lai, murid-murid sekolah ini hanya insidentil. Luo Zengke tidak memiliki kewajiban untuk merawat mereka. Luo Zeng membawa mereka pergi dari Gunung Taiyi, juga karena sarkasme Lan. Sekarang Luo Zeng telah menjadi pembawa bendera mereka. Murid-murid sekolah ini semua dapat mengandalkan Luo, jadi beberapa aturan yang harus mereka patuhi. Ini diusulkan oleh Yue Baicheng, dan juga persetujuan dari semua murid sekolah. Tepat ketika Luo Zeng masih ingin mengatakan sesuatu, seorang murid sekolah tiba-tiba memanggil, si Yujian Jilun. Ini adalah metode pedang sekolah kita. Pendekar pedang Erlan.
Pendekar angin tersembunyi. Yue Baicheng mendengar nama-nama pendekar pedang yang dilaporkan orang-orang itu, dan pingsan di mata mereka juga sedikit bersemangat. Luo Zeng penasaran dan bertanya, apakah kamu melihat pendekar pedang ini? Untuk mengetahui ilmu pedang gratis di lantai pertama dari pedang yang sebenarnya, saya khawatir ada ratusan ribu jenis, yang sangat luas dan smoky. Pendekar pedang gratis yang dipilih oleh Yin Yuewan ini hanya 1 dari 10.000. Yue Bai menggelengkan kepalanya, aku belum melihatnya. Kalau begitu, sepertinya kamu semua ahli? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Yue Baicheng tersenyum dan berkata, tapi kita semua sudah membaca daftar pedang. Pedang ini tercantum dalam daftar. Daftar pedang dan pedang membagi pedang sejati dunia menjadi 6 tingkat, dan semua milik pedang tingkat keempat. Hanya ada 7 pedang tingkat keempat di istana pedang. Seperti para murid kita tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Pedang tingkat 4 sangat langka di istana Daojian, seperti murid-murid Sui Baicheng dan Qiuyi, yang harus menunggu sampai mereka memasuki sisi lain untuk lolos. Ternyata itu, Luo Zeng mengangguk. Yue Baicheng juga sangat tertarik dengan ilmu pedang alami, tetapi dia dan Qiuyi dan yang lainnya menatap Lei Huabei dan menyelesaikan ilmu pedang. Tetapi mereka tidak memiliki giliran sendiri. Mereka juga saling memandang dan akhirnya melihat Luo Zeng. Pedangmu ada di sini. Luo Zeng tersenyum. Tapi aku tidak tahu apakah ini pedang.